Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Shalom, apa kabarmu hari ini? Oke, luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan yang selalu menyayangi dan memberkati kita semua, menjaga kita, sehingga saat ini kita semua bisa bertemu dan beribadah bersama-sama, walaupun masih di rumah masing-masing, masih lewat online. Karena kita masih juga di tahun 2021 ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Enci dan engku-engku senantiasa mendoakan adik-adik semua dan keluarga untuk selalu dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Kami juga mendoakan adik-adik untuk tahun ini, di tahun yang baru ini, tahun 2021, adik-adik tetap bersukacita, tetap semangat dalam belajar, walaupun harus belajar dari rumah, semangat ikut ibadah, walaupun harus ibadah dari rumah, tetap melakukan protokol kesehatan, dan tidak lupa untuk rajin baca Alkitab dan beribadah Tuhan. Ingat, Roma 12 ayat 12 berkata, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Ketika kita membawa semua permintaan kita pada Tuhan lewat doa, Tuhan Yesus akan mendengar dan mengabulkannya. Nah, adik-adik sudah siap untuk beribadah? Sudah siapkan Alkitab? Sudah duduk manis? Dan terutama, siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar hari ini? Oke, luar biasa. Enci yakin dan percaya adik-adik dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Begitu juga enci-enci yang ada di sini. Dan mama dan papa juga, oma dan opa seisi rumah dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Adik-adik, 2021 Kang, puji Tuhan, ini adalah ibadah perdana anak sekolah minggu di tahun 2021. Adik-adik siap memuji nama Tuhan? Sebelum torang mau memuji nama Tuhan, torang mau buka dulu dengan doa. Boleh? Ya, adik-adik torang mau menyanyi, angkat satu pujian yang berkata, Yesus sayang padaku. Aku ini miliknya.
Adik-adik, torang mempersiapkan hati dan pikiran. Encik minta satu kali lagi torang menyanyi ini lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang berdoa kepada Tuhan, memohon tuntunan pemeliharaan Tuhan, supaya torang mau dengar cerita, torang mau memuji nama Tuhan dalam ibadah anak sekolah minggu ini menjadi satu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Satu kali lagi torang mau menyanyi dengan sikap berdoa, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami boleh bangun di pagi ini, menikmati cuaca yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin beribadah dalam ibadah anak sekolah minggu di minggu pagi ini. Tuhan Yesus, Engkau telah jaga kami sepanjang malam, kami boleh bangun beristirahat dalam keadaan sehat. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk bersekutu walaupun Tuhan, kami harus melakukannya di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus Tuhan hadir di setiap pribadi kami lepas pribadi, baik anak-anak kami yang ada di rumah, bersama juga seisi rumah mama, papa, oma dan opa, dan bahkan juga kami guru-guru sekolah minggu yang ada di sini. Tuhan Yesus yang baik, biarlah ibadah kami di minggu pagi ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, dan boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, bagaimana? Ada yang tamang-tamang lain belum bangun, stokang? Atau masih malas-malas? Tadi orang suruh menyanyi Yesus sayang padaku. Encik yakin dan percaya Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Walaupun mungkin ada yang, encik kita kok sakit no, kita batuk, kita beringus. Yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah dokter yang ajaib. Mujizat Tuhan akan berlaku bagi adik-adik dan bahkan seisi rumah. Jika ada mama dan papa atau kakak dan oma opa, ada yang dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan yang akan jamah. Orang mau memuji nama Tuhan, so siap. Kalau masih ada loyo-loyo, orang mau nyanyi semangat-semangat. Orang mau berdiri, memuji Tuhan. Kong pasti encik yakin dan percaya kan encik-encik. Nggak mungkin tuh cuma adik-adik di rumah toh, sama ada encik di sini. Ada encik Valen, ada encik Omi, ada encik Jo, ada encik Vera, dan ada kakak-kakak tim multimedia. Pasti adik-adik di rumah ada mama papa, kakak atau oma opa, atau mungkin ada saudara teman. Orang mau menyanyi satu buah pujian, mar dengan semangat nih. Hei tamang-tamang, orang mau memuji nama Tuhan. So siap toh? Ya, semangat-semangat. Puji-puji nama Tuhan.
lihat adik-adik belum semangat ini bagaimana ini? Cinci atau cinci yang nak semangat ini? Lagi masih mengantuk dorang. Masih mengantuk so kan Ci Omi. Semangat adik-adik. Orang menyanyi lagi satu buah pujian yang berkata, happy ya ya ya. Deng apa putih? Apa jualan? Happy ya ya. 2, 3. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Satu kali lagi belum semangat. Aduh, masih ada bak kucek-kucek mata ini. Semangat Cici. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Luar biasa, hebat adik-adik. So memuji nama Tuhan. Ya adik-adik, so berapa lagu kok Tek Tona menyanyi tadi? Baru 1? 2? Oh so banyak sekali. Masih suka toh memuji nama Tuhan. Adik-adik anak-anak zaman sekarang. Kenapa kok Encik bilang adik-adik anak-anak zaman sekarang? Karena adik-adik so di era milenial kan Encik tuh orang so main apa kok Tek? Handphone, komputer. Ya kasihan kalau dulu waktu Encik mungkin nyana ada kah? Enter HP marna ada kasihan. Kalau dulu mau suka telepon, pakai telepon koin karena semua rumah punya telepon. Nah, sekarang orang mau memuji nama Tuhan. Aku anak zaman sekarang. Semangat. Kalau yang belum hafal, dengar dulu, tentu orang mau menyanyi lagi. Mau ulang-ulang supaya adik-adik tahu. Ya. Semangat, Cik. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Asik atau nyanda? Mau ulang leh? Satu kali lagi Encik. Dorang bilang asik kata no. Encik masih boleh? Boleh. Semangat memuji nama Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Masih senang toh memuji nama Tuhan. Encik so rindu Pak adik-adik, mau dengar adik-adik mau lihat adik-adik muka, mau dengar adik-adik suara, karena so tahun 2021, so 1 tahun so cinciknya baku dapat Kang. Dengan encik lagi, encik so kangen mau lihat Pak adik-adik. Torang puji Tuhan, torang dalam keadaan sehat. Karena encik senang, torang mau memuji lagi nama Tuhan. Ada itu lagu udah berkata, senang, torang mau memuji nama Tuhan. 2, 3. Senang jadi anak-anak Tuhan.
Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, senang toh kalau jadi anak-anak Tuhan. Tuhan lebih senang kalau orang selalu bersekutu, artinya berdoa, baca firman, memuji nama Tuhan. Tuhan senang sekali. Enci yakin dan percaya orang ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik, orang akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Encik Pendeta Dorin. Tapi sebelumnya, orang mau mengangkat satu pujian yang berkata, "Ku ingin dengar cerita." Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ya adik-adik, salam jumpa lagi. Di hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan. Biasanya sebelum membaca firman, torang mau bikin apa dulu adik-adik? Ya, torang berdoa dulu, mohon tuntunan Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan saat ini. Mari kita kunci tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, dalam persekutuan ibadah sekolah minggu, Jemaat Gemim Sion Winangun, semua anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dari kolom 1 sampai kolom 18, rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terangilah kami dengan Roh-Mu yang kudus Bapa, dan kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan. Amin. Ya adik-adik, kita akan membaca bagian firman Tuhan. Buka dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 29 dibaca mulai ayat 31 sampai pasal 30 ayat 24. Ya, yang boleh membaca, buka bagian firman tadi yang sudah Encik Pendeta sampaikan. Kitab apa? Ya, Kejadian dalam Perjanjian Lama adik-adik. Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai pasal 30 ayat 24. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini bersama-sama adik-adik. Adik-adik yang ada di rumah, yang tahu baca, sama-sama nih baca dengan Encik Pendeta. Anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai,
Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandunglah pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandunglah pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Bilha budakku perempuan. Hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Maka diberinyalah Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah melahirkan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pula Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Silpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Silpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujur telah datang. Maka ia menamai anak itu Gad. Dan Silpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asyar. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya lah di padang buah Dudam. Lalu dibawanya kepada Lea, ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah Dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah Dudaim anakku. Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah Dudaim anakmu itu. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah Dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Iskahar.
Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku. Adik-adik, demikianlah bagian firman Tuhan, dan kita akan menyaksikan tayangan video. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Maka diberikannya Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan padaku, juga telah didengarkannya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pulalah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi,
diambilnyalah Zilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, Mujur telah datang. maka ia menamai anak itu Gad. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, Aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. maka ia menamai anak itu Asher. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinyalah di padang buah Dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, Berilah aku beberapa buah Dudaim yang didapat oleh anakmu itu. jawab Lea kepadanya, Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah Dudaim anakku? kata Rahel, Kalau begitu, biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah Dudaim anakmu itu. ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang kau telah kusewa dengan buah Dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini, suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Ya adik-adik, dari bacaan firman Tuhan tadi dan juga tayangan video yang Enci Pendeta tahu bahwa adik-adik saksikan, sudah? Iya. Apa yang harus kita petik dari bagian firman Tuhan tadi? Apa yang harus kita belajar adik-adik? Adik-adik yang diberkati Tuhan, semua kita keturunan dari Bapak Yakub adalah anugerah dan hadiah yang indah dari Tuhan Allah dari bacaan tadi. Sama seperti torang semua adik-adik, torang semua ini adalah anugerah. Torang ada karena anugerah yang sudah Tuhan berikan untuk kita sekalian. Yang sudah Tuhan berikan untuk kehidupan kita. Inilah hadiah terindah dari Tuhan Allah untuk keluarga kita masing-masing. Dan Tuhan Allah mau Enci Pendeta, adik-adik semua melakukan
apa yang Tuhan mau untuk dapat kita lakukan di hidup ini. Karena apa? Torang so tarima hadiah. Torang so diberikan hidup sampai saat ini. Karena Tuhan Allah adalah Tuhan yang berkuasa atas torang pehidup. Dengan kuasa Tuhan Allah juga Ia menjadikan Yakub sebagai bapa leluhur menjadi 12 suku yang ada di Israel. Banyak kan nyanda adik-adik? Ya banyak. Dan tahukah adik-adik? Dari salah satu suku inilah Tuhan Yesus berasal, yaitu suku Yehuda. Sebab itu Tuhan Yesus hadir mengasihi adik-adik. Kontoran deng torang nyanda baku saling mengasihi. Tuhan Yesus sangat mengasihi torang semua. Semua bangsa di dunia ini Tuhan Yesus sangat mengasihi. Sehingga kedatangan Tuhan Yesus bukan hanya untuk satu bangsa saja. Contohnya, kedatangan Tuhan Yesus bukan cuma untuk orang jemaat Gemim Sion saja, tapi untuk semua bangsa. Oleh karena itu adik-adik, semua kita harus ada menghargai tentang kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Bukankah orang masih ingat tuh perintah Tuhan Yesus yang terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga? Dia katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Keselamatan telah Tuhan berikan untuk adik-adik, untuk guru-guru sekolah minggu, dan juga untuk kita sekalian, mama, papa, kakak, adik. Maka keselamatan itulah yang senantiasa menjadi bahagian untuk kita dapat nikmati. Itu adalah anugerah. Itu adalah hadiah yang Tuhan berikan. Selamat adik-adik menerima anugerah yang telah Tuhan Yesus berikan untuk orang pehidup. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, ada ayat hafalan. Masih suka menghafal adik-adik? Iya. Ada ayat hafalan untuk kita hafal di minggu yang akan datang. Ya. Ayat hafalan kita, perhatikan adik-adik, dalam kitab Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 ayat 18. Ya, yang sodapa, mari kita baca. Ayat hafalan Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kejadian 22 ayat 18. Ulangi lagi adik-adik. Iya, pintar semua. Ayat hafalan Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kejadian 22 ayat 18. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, bagaimana itu cerita tadi? Menarik toh, senang toh adik-adik dengar cerita firman Tuhan, apalagi ada video. Adik-adik, firman Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau ada yang bilang begini, Inci, terus pernah dengar tuh cerita itu? Betul, mungkin adik-adik so pernah. Tapi itu firman Tuhan itu ada mau berubah-berubah adik-adik. Atau rupa komik, minggu ada buku ini, seri ini. Enggak, firman Tuhan itu tetap
dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sekarang untuk merespon akan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan persembahan yang diberikan oleh Mama dan Papa. Kita menyanyi DIA-KONIA. DIA-KONIA, DIA-KONIA, memberi persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Apa arti diakonia? Apa arti diakonia? Memberi persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk lagu pujian yang akan kita nyanyikan ini merespon lagi akan firman Tuhan. Dengar, Dia panggil nama saya. Adik-adik, Tuhan Yesus selalu memanggil adik-adik. Lewat apa? Enciknya anak tak nak dapat dengar. Lewat ibadah, lewat doa. Tolong boleh berhubungan dengan Tuhan Yesus kapan saja adik-adik. Orang mau menyanyi, dengar, Dia panggil nama saya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa syukur. Kalau mau berdoa bagaimana adik-adik? Iya, ternyata di tahun 2021 ini adik-adik sekolah minggu Jemaat Gemim Sioninangun solebe pintar. Kang Cinci? Iya, solebe pintar. Iya. Kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sioninangun, dari kolom 1 sampai kolom 18, bersama-sama dengan semua guru-guru sekolah minggu. Kami boleh menikmati akan persekutuan di ibadah sekolah minggu. Kiranya berkenan Tuhan memberkati kami sekalian yang sudah membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan kami pun juga telah menyaksikan tayangan video. Semua kami percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Sebab itu kasih-Mu senantiasa nyata di kehidupan kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu, antara satu dengan yang lain, untuk saling mengasihi kepada orang tua kami, mama, papa, oma, opa, kakak, adik kami. Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk senantiasa menyatakan kasih-Mu di kehidupan ini. Kami pun juga Tuhan telah memberikan persembahan syukur. Tuhan berkati persembahan syukur kami, dan ajarilah kami semua untuk tahu mensyukuri segala berkat anugerah yang telah Tuhan berikan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sioninangun dari kolom 1 sampai kolom 18 yang ada di rumah tinggal kami masing-masing. Kami boleh beribadah
Dan setiap hari pun juga kami ada dalam lingkungan pendidikan. Kami sekolah di rumah, tapi Tuhan Yesus memberikan kami ketekunan, kesetiaan dan kepintaran. Agar apapun yang kami harapkan demi kehidupan masa depan dari semua kami, semuanya boleh terwujud. Oleh karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai di perjalanan hidup kami. Kami tetap ada mencari anak-anak Tuhan yang hidup taat setia, melakukan apapun yang Tuhan kehendaki di hidup ini. Berkatilah mama dan papa, oma opa, kakak adik kami. Berikanlah sehat, kuat, sukacita, umur panjang dalam menjalani akan hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi sekalian kami. Engkau juga memberkati kerja pelayanan bersama di Jemaat Gemi Missioni Nangun, khususnya bagi guru-guru sekolah minggu, komisi anak sekolah minggu, Jemaat Gemi Missioni Nangun, mulai dari Cipenatua, Dr. Olive, dan semua kami Tuhan. Taruh hikmat bagi kami untuk kami dapat melaksanakan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan sebagai hamba-hamba pelayan-Mu. Kami boleh beribadah bersama pun juga Tuhan, oleh karena ada kakak-kakak tim multimedia yang dapat memfasilitas dalam persekutuan yang beribadah. Ada juga kakak Christian Asa dalam segala tanggung jawab bersama dengan kami. Tuhan berkati kehidupan masa depan mereka. Janji keselamatan menjadi bahagian untuk kami nikmati. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami mungkin sepanjang minggu berjalan ini yang bersyukur oleh karena hari ulang tahun. Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan. Ataupun juga teman-teman kami, orang tua kami, mama, papa, oma, opa, kakak, adik, guru-guru sekolah minggu yang ada dalam pergumulan penderitaan sakit. Engkau adalah dokter dan tabib. Engkau menjamah bagian-bagian tubuh mereka dengan makanan, minuman yang dikonsumsi, obat-obatan. Maka kesehatan, kekuatan baru Tuhan berikan bagi kekasih-kekasih kami. Inilah kami Tuhan, sepanjang minggu berjalan ini kami akan melaksanakan segala tugas dan kerja kami. Tuhan berkati. Dijauhkan dari berbagai persoalan dan penderitaan. Kuatkanlah kami walaupun kami masih kecil, tetapi Tuhan senantiasa menyertai dan menuntun kehidupan semua kami. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Sempurnakanlah doa kami saat ini Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, torang so memuji nama Tuhan, torang so baca firman, torang lagi so dengar cerita firman Tuhan. Deng jangan lupa ada ayat hafalan toh. Nah adik-adik, ini semua karena anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan buat enci-enci, buat kakak-kakak tim multimedia, dan bahkan juga buat adik-adik, sehingga ibadah anak sekolah minggu kita perdana ini boleh selesai, boleh berjalan dengan baik adanya. Itu semua karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Bukti bahwa Tuhan Yesus ada sayang, ada mengasihi,
torang dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. By the way, ini kotek tanggal berapa? Enci ada yang ingat? Tanggal berapa? 14. Ibu Pendeta, tanggal 14 Februari torang merayakan itu dengan hari Valentine atau hari kasih sayang. Tapi bagi torang Kak Ibu Pendeta yang sudah menerima kasih Tuhan Yesus, bukan cuma 14 Februari toh Ibu. Iya, ya, setiap hari torang harus mengasihi, memberikan kasih, menolong sesama, berpeduli dengan sesama, dan juga stop Kang baku-baku film Kang Ci. So tahun 2021 leh. Jadi kalau ada marah-marah Pak Kakak, Pak Adek, baku minta maaf Jo, karena Tuhan Yesus mengasihi torang semua. Ada itu torang mau menyanyi satu pujian lagi. Kasih yang mempersatukan kita, kasih Yesus. Ya, siap nih teman-teman, torang mau menyanyi. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanya kita satu di dalam Dia. Ku lihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada sukacita. Ku pandang wajahmu, kau pandang wajahku, ada kemuliaan Raja. Ya adik-adik, kita akan menutup ibadah kita saat ini. Mari kita akan menerima berkat Tuhan dan kita angkat pujian anugerah Tuhan kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Ya, adik-adik, ibadah kita telah berakhir. Untuk itu, Enci mau ingatkan untuk adik-adik tetap semangat, rajin baca Alkitab, dengan rajin berdoa, dengan apa kota Enci yang mau tambah-tambah di belakang? Jangan lupa pakai masker. Apa lagi? Jaga jarak. Pakai masker, menjaga jarak. Rajin cuci tangan. Rajin cuci tangan. Kong kalau boleh menghindari itu tanpa rame. Tuhan Yesus memberkati. Torang baku dapat ulang di ibadah anak sekolah minggu depan. Dah, Immanuel.